Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang berada di rumah. Hari ini kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan nyanyikan sebuah pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang begitu indah ini ya Bapa, di mana kami boleh datang beribadah kepadamu walaupun secara online. Roh Kudus hadir di tempat ini untuk memimpin kami agar kebahagiaan ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Baiklah, kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dekat
ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam penyembahan kita. Dalam situasi seperti ini, jangan kita biarkan shalom itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan damai itu tidak ada dalam kehidupan kita. Biarlah saat-saat seperti ini, saat kita mencari damai, saat kita mencari pertolongan, biarlah kita hanya menemukannya di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku jatuh
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini masih ada waktu bagi kami Tuhan untuk dapat beribadah dan memuliakan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk segenap sidang jemaat-Mu yang sedang ibadah saat ini, yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan kesehatan bagi mereka. Sekalipun di masa pandemi ini Tuhan, ada masalah, ada tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Biarlah Engkau Allah yang menjamah mereka, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Mereka yang memiliki masalah di dalam masalah ekonomi, biarlah Tuhan Engkau Allah yang mencukupi apa yang mereka butuhkan. Mereka yang memiliki masalah di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan beri jalan keluar semua. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun masalah mereka, pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini juga Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, ada nanti rencana tanggal 5 ada ibadah lagi di tempat ini. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati Bapa. Dengan kuasa dan anugerah daripada Tuhan, biarlah pertolongan-Mu dan kasih-Mu Engkau terus nyatakan. Dan Engkau berkati setiap jemaat nanti yang hadir, dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan jagai. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pada pagi hari ini juga mereka yang sedang di dalam pergumulan dimanapun mereka berada saat ini, adapun masalah yang mereka hadapi, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka dan beri jalan keluar Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cimahi dan sekitarnya. Biarlah Engkau Allah memberkati dan Engkau Allah menolong. Biarlah juga Tuhan pulihkan Tuhan keadaan saat ini Tuhan yang sangat menakutkan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang ajaib yang bekerja Tuhan supaya virus ini cepat berlalu. Dan biarlah banyak orang dibebaskan, banyak orang yang sedang dalam ketakutan saat ini, mereka dibebaskan dari semua itu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau Allah menolong mereka, mungkin saat ini yang sedang dalam masalah mereka, Tuhan Engkau tolong dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, pemerintah kami, untuk negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati mereka. Apapun Tuhan, dalam kondisi saat ini berikan hikmat-Mu juga kepada para pemimpin kami, untuk memimpin bangsa ini kepada yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk mereka memiliki hikmat Tuhan di dalam masa pandemi ini, supaya apa yang mereka lakukan juga Tuhan, biarlah semuanya Tuhan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau Allah yang menolong dan Engkau memberkati kami. Semua kami yang sudah mendengar dan sudah mengikuti ibadah saat ini, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Biarlah teguhkan iman percaya mereka, teguhkan pengharapan mereka. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada kemenangan dan pertolongan daripada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan di mana kami boleh ada saat ini, bukan karena kekuatan kami dan kebenaran kami. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap kami semuanya yang boleh mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari Tuhan bajak setiap tanah hati kami Tuhan, jadikan tanah hati kami adalah tanah hati yang lembut, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan sesederhana apapun Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kami semuanya, boleh bertumbuh dengan lebat, berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-17, ayat yang ke-14.
Sekali lagi 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Seperti kita tahu bahwa orang-orang Kristen atau orang percaya memiliki moto bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi, kalau kita mau bernafas, itu kita perlu berdoa. Doa kebutuhan bukan sekedar kebutuhan sekunder, tapi doa seperti kebutuhan primer yang penting dalam kehidupan kita. Doa bukan sekedar kegiatan, tapi doa adalah satu hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hampir semua memiliki gadget di tangan kita. Apalagi sekarang hampir semua bagian menggunakan gadget untuk keperluan kebutuhan kita, baik belanja, ibadah, sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Bayangkan kalau kita memiliki handphone yang canggih, mahal, RAM-nya besar, branded, ya, pokoknya dibanggakan, tapi lowbat. Kenapa? Karena tidak terhubung dengan daya listrik. Maka HP sebagus apapun itu sia-sia, percuma, nggak bisa digunakan. Begitu pula dengan kehidupan orang percaya, betapapun suksesnya kehidupan seseorang, kayanya kehidupan seseorang, ganteng atau cantiknya, popularitasnya luar biasa, bila dia tidak terhubung dengan Tuhan, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kehidupannya akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya sama sekali. Itu sebabnya doa nafas hidup orang percaya. Bapak Saudara, untuk kalau kita berdoa untuk diri sendiri itu biasa. Tetapi pada waktu kita berdoa bagi orang lain itu luar biasa. Ya. Pada waktu kita berdoa bagi orang lain itu yang disebut dengan doa syafaat. Pagi hari ini saya akan memberikan tema Be Intercessor. Wow, bahasa Inggris ya. Be Intercessor. Yang artinya adalah jadilah pendoa syafaat. Jadilah pendoa syafaat. Saya mempelajari apa arti syafaat itu. Ya. Syafaat artinya seseorang yang datang dan berdiri di hadapan Allah untuk menggantikan posisi orang lain. Ya. Jadi syafaat adalah seseorang yang berdiri di hadapan Tuhan menggantikan posisi orang lain. Seharusnya sebetulnya bukan dia, orang lain yang berdiri, tetapi dia menggantikan posisi tersebut. Itulah syafaat. Di dalam bahasa Inggris, syafaat artinya intercession. Intercession artinya berdiri di antara dua orang atau perantara yang disebut juga dengan mediation. Pada waktu seseorang menjadi mediasi di antara dua orang yang bertikai atau perantara dan tugasnya adalah mendamaikan, itulah yang disebut, yang diartikan dengan syafaat. Penjelasan lain atau terjemahan lain dari intercession disebut juga dengan intercessor. Intercession adalah bentuk kata kerjanya, intercessor adalah pribadinya, orangnya. Berdoa di hadapan Tuhan dengan menggunakan haknya agar menerima rahmat Tuhan. Terjemahan lain dari doa syafaat juga adalah dia punya hak, tetapi dia menggunakan haknya itu untuk kepentingan orang lain. Ya. Pendoa syafaat adalah orang yang mengatasnamakan orang lain dan kemudian dia membela di hadapan Tuhan. Itu arti pendoa syafaat. Jelas, pendoa syafaat itu memiliki level yang cukup tinggi juga. Ya. Kenapa? Dari sekedar orang-orang yang berdoa biasa. Orang yang berdoa biasa banyak berdoa untuk kepentingannya sendiri, tetapi waktu dia berdoa syafaat, dia berdoa untuk kepentingan orang lain. Tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa syafaat ada begitu banyak. Abraham di dalam Kejadian 18
Dia berdoa untuk kota Sodom, agar kota Sodom jangan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena dosa Sodom dan Gomora, Abraham berdiri di antara kota Sodom dan Allah. Musa menjadi syafaat bagi bangsa Israel. Beberapa kali saya membaca, waktu saya sedang menghabiskan pembacaan Alkitab setahun, saya mendapati pribadi Musa yang luar biasa. Berkali-kali Tuhan ingin menghancurkan bangsa Israel, dan Musa berdiri di antara Tuhan dan bangsa Israel. Ini yang pernah Musa katakan, Tuhan, kalau engkau mau menghancurkan bangsa Israel, lebih baik coret nama saya dari kitab kehidupan. Wow, luar biasa. Membela bangsa Israel yang sebetulnya layak untuk dihancurkan, apalagi bangsa Israel begitu memberontak kepada Musa dan seringkali melecehkan Musa, tetapi Musa terus berdiri untuk bangsa Israel agar Tuhan mengampuni bangsa Israel. Itulah pendoa syafaat. Daniel berdoa agar pemulihan untuk bangsa Yerusalem, untuk kota Yerusalem khususnya. Esra dan Nehemia bersyafaat untuk pemulihan Yerusalem dan pembangunan bait suci. Mereka melihat bagaimana bangsa Israel sudah terkocar-kacir dan tidak lagi menyembah kepada Allah. Nehemia, Esra bisa mengambil pilihan untuk hidup nyaman karena dia sudah menjadi pejabat di pemerintahan yang bukan pemerintahan bangsa Israel. Tetapi dia memilih untuk menjadi pensyafaat bagi bangsanya agar bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan. Paulus, Esther menjadi pensyafaat bagi bangsanya juga. Paulus berdoa untuk gereja-gereja perintisan dan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Saudara, berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hari ini, mari kita berhenti, naik level yang lebih tinggi. Jadilah be intercessor. Bersyafaatlah bagi bangsamu, negerimu, kotamu, keluargamu, sahabatmu, yang mereka mungkin sudah jauh dari Tuhan, yang mereka mungkin seharusnya mengalami murka Tuhan. Berdiri membela mereka di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita tahu juru syafaat yang terbaik dari setiap semuanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah juru syafaat bagi kita semua. Di dalam Yohanes 17 dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya, agar seperti Bapa dan Yesus menjadi satu, biarlah murid-muridnya pun menjadi satu dengan Bapa. Bapak Saudara, waktu kita menyadari saudara dan saya adalah orang-orang yang layak untuk dihukum, yang tidak berhak untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjadi juru syafaat buat kita dan Bapa, sehingga kita dengan Bapa didamaikan. Hubungan kita menjadi baik, kita dilayakkan oleh karena Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya kita bisa melihat, Bapak Saudara, Yesus adalah juru syafaat kita di sorga. Dan Roh Kudus adalah juru syafaat kita di bumi. Luar biasa, di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh itu berdoa untuk kita dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Roh Kudus tahu setiap kelemahan kita, keterbatasan kita, dan dia berdoa agar kita menjadi orang-orang yang kuat. Roh Kudus bersyafaat, menjadi syafaat bagi kita di bumi. Yesus menjadi syafaat bagi kita di surga. Matius 16 mengatakan, apa yang terikat di dunia ini atau di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi ini atau di surga, di dunia ini akan terlepas juga di surga. Luar biasa. Ada connecting yang jelas antara Yesus, Roh Kudus untuk membela kehidupan kita. Berikutnya, kita tahu bahwa doa syafaat itu memiliki tujuan, bukan sekedar berdoa menghabiskan waktu, tetapi ada tujuan. Yang pertama, tujuan dari doa syafaat adalah mengalihkan hukuman Tuhan. Itu tadi kita sudah baca, ada di dalam Kejadian 18, Bapak Ibu Saudara bisa baca, Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. Dan Bilangan 14. Yang kedua, tujuan doa syafaat yang kedua adalah meminta pengampunan Tuhan.
di dalam Daniel yang ke-9. Yang ketiga, memulihkan umat Tuhan di dalam Nehemia 1. Yang keempat, melepaskan orang-orang tertentu dari bahaya. Ada di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara bisa mengingat peristiwa Petrus di penjara. Saat Petrus di penjara dan kemudian jemaat Tuhan mendoakan dengan tekun. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Mereka mendoakan dengan tekun Petrus agar terlepas dari penjara. Saya berpikir, kan Tuhan bisa ya langsung gitu loh ngelepasin Petrus. Tetapi Tuhan ingin bekerja sama dengan umatnya. Dalam hal apa Tuhan bekerja sama? Di dalam hal berdoa. Karena doa itu ada kuasanya, menggerakkan kuasa Allah. Dan pada waktu mereka berdoa buat Petrus, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, pintu-pintu penjara terlepas. Petrus rantainya terlepas, bahkan dia bisa keluar melewati pintu-pintu penjara. Pada awalnya Petrus merasa dia bermimpi, dia berpikir, wah saya lagi mimpi keluar dari penjara. Sebab Petrus rantainya, tangan kakinya terikat rantai, beberapa penjaga yang besar-besar menjaga dia. Secara manusia dia mustahil untuk terbebas dari penjara tersebut. Yang keesokan harinya Petrus harusnya dihukum mati. Tetapi doa syafaat melepaskan seseorang dari bahaya. Pada waktu jemaat tekun berdoa, ada mujizat terjadi, Petrus terlepas dan kemudian dia menyadari bahwa dia sudah ada di luar dari penjara tersebut. Dia masuk dan dia berterima kasih pada jemaat yang mendoakan dia. Yang berikutnya, tujuan doa syafaat adalah memohon kesembuhan. Bapak Saudara, tidak salah untuk kita ke dokter, tapi Saudara ingatlah, sebagai orang percaya, kita memiliki dokter di atas segala dokter. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah mempercayai Dia adalah Allah Yahweh Rafa. Memohon kesembuhan, bukan untuk diri kita, mungkin buat orang lain. Yang terakhir, memberkati umat Tuhan. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Orang yang menjadi pendoa syafaat bukan sekedar berdoa, dia harus memiliki konsep yang benar tentang doa syafaat itu sendiri. Yang pertama, konsep yang benar tentang doa adalah mengakui dosa. Itu sebabnya setiap seseorang sebelum berdoa kepada Tuhan, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan kita, tetapi mengakui keberadaan kita bahwa kita orang berdosa dan kita butuh Tuhan. Yang kedua, yang pertama itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Bapak Saudara bisa membaca di rumah. Ya. Prinsip dalam pengakuan dosa yang pertama adalah pada waktu kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita, prinsipnya selalu prinsip salib, vertikal dan horizontal. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan, kita harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak akan pernah dijawab doa kita. Sebaik apapun doa kita, berpuasa sebanyak apapun kita, saat ada sakit hati atau kita menyimpan kemarahan kepada saudara kita, doa kita terhalang oleh kejahatan kita. Yang kedua adalah konsep doa yang benar. Yang kedua, peganglah janji Tuhan. Saya sering melakukan hal itu. Setiap kali saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia. Pada waktu kita pegang janji Tuhan, kita mengakui keberadaan Allah. Belajar dari Musa, belajar dari Abraham, setiap dia berdoa kepada Allah, dia mengakui kebesaran Tuhan lebih dahulu. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Baru setelah itu dia memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Konsep doa yang benar. Yang ketiga, tetaplah tekun. Jangan gampang menyerah, jangan gampang bosan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang suami, anaknya, menantunya, atau mungkin keluarga besarnya terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan narkoba. Ada banyak yang membuat masalah-masalah. Kita berdoa satu kali, kita menjadi bosan. Tapi konsep doa yang benar adalah berulang-ulang, berulang-ulang. Jangan jemu-jemu, jangan bosan. Yang keempat, yaitu mengimani, meyakini bahwa apa yang sudah kita doakan, Allah mendengar doa kita. Dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Jangan bersungut-sungut,
Jangan menjadi ragu-ragu, tetapi percayalah ada saatnya di mana Allah akan menjawab doa itu. Survei membuktikan banyak orang-orang yang punya kesaksian, mereka yang berdoa agar suaminya kembali. Setelah 14 tahun suaminya kembali, setelah 5 tahun suaminya kembali, setelah 3 tahun istrinya kembali, setelah 10 tahun anaknya kembali kepada Tuhan. Bukan meninggal ya, maksudnya kembali, bertobat, dipulihkan hubungannya. Yang terakhir, seorang pendoa syafaat atau intercessor itu bukan cuma sekedar orang yang kelihatan berdoa di hadapan orang, bukan. Tapi itu satu karakter di dalam diri kita di hadapan Tuhan. Karakteristik yang pertama atau ciri pertama adalah hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan ini bukan sekedar kasihan ya, bukan. Tapi belas kasihan di sini adalah pengampunan. Seorang pendoa syafaat sejati, hatinya begitu murni sehingga dia tidak punya ruang untuk kebencian. Berapa kali pun dia tersakiti, berapa kali juga dia mengampuni. Yang kedua, kalau yang pertama itu kita bisa lihat contohnya Abraham. Abraham itu dilukai oleh keponakannya sendiri, Lot. Dia dikecewakan. Tapi saat Abraham tahu Lot dalam bahaya, Abraham tidak mensyukuri. Syukur, makanya sih kamu nyakitin saya, itu balasannya. Berapa banyak di antara kita suka dengan penderitaan orang lain, apalagi orang lain itu sudah menyakiti hati kita. Bukan karakteristik seorang intercessor. Intercessor hatinya luluh, saat bahkan orang musuhnya pun jatuh dalam dosa, dia luluh. Abraham berdoa agar Sodom jangan dihancurkan, agar Lot diselamatkan. Dan Tuhan mendengar, sekalipun Sodom dihancurkan, Lot diselamatkan. Yang kedua, ciri karakteristik seorang intercessor atau pendoa syafaat, hatinya rela berkorban. Apa yang dilakukan bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi yang dia lakukan adalah demi untuk kepentingan orang banyak. Esther, contohnya adalah Esther 4 ayat 16. Dia katakan, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Kita semua sudah hafal cerita Esther. Esther bisa senang tinggal bersama Raja Ahasiweros di istana yang megah. Karena Ratu Esther, ratu kesayangan raja. Dia bisa cuek-cuek aja dengan keadaan bangsanya. Tetapi saat Mordekai menegur Esther, dia mengatakan, kalaupun kau berdiam diri, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan akan turun kepada bangsa Yahudi. Tapi ingat, engkau akan dilupakan, bahkan mungkin kau akan binasa. Dan Esther akhirnya mengambil sikap, oke, panggil semua dayang-dayang, panggil semua pelayan-pelayan, berdoa untuk saya. Saya itu akan berdoa dan berpuasa, saya akan menghadap kepada raja. Kita semua tahu, orang yang menghadap kepada raja tanpa dipanggil, hukuman mati. Kalau sekarang istri bisa ngobrol sama suami, bebas. Tapi zaman dulu seorang ratu nggak bisa bicara bebas kepada raja. Harus dipanggil lebih dahulu. Waktu Esther berbicara, anugerah Allah itu turun melalui Ahasiweros, sehingga Esther dapat dipakai untuk membebaskan bangsa Israel yang harusnya mengalami kematian, pembinasaan oleh Haman, seorang menteri yang sangat jahat. Analoginya tuh luar biasa. Esther adalah seorang intercessor atau pendoa syafaat. Ahasiweros seperti Tuhan Yesus. Mordekai itu seperti Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kita nasihat di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan. Dan Haman seperti iblis yang memang membinasakan kehidupan orang percaya. Tetapi seorang pendoa syafaat, dia hatinya rela berkorban. Kadangkala apa yang perlu dikorbankan? Waktu, tenaga, uang, pikiran, atau bahkan mungkin perasaan. Saat saudara sedang melakukan menjadi intercessor, mengorbankan waktu saudara, keuangan saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, bahkan perasaan kita dikorbankan. Karena mungkin gak ada satu orang pun yang menghargai. Tuhan yang di surga, juru syafaat itu akan memberkati kita semua. Dan yang terakhir adalah memiliki hati yang rendah. Ciri karakteristik dari intercessor yang berikutnya adalah hati yang rendah hati. Kita bisa lihat pada waktu dua orang yang berdoa, seorang imam dan seorang pemungut cukai.
Mereka berdoa, seorang imam itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur aku bukan seorang pejinah. Aku bersyukur aku bukan seorang korupsi. Aku bersyukur aku bukan seorang pemungut cukai. Ya, aku bersyukur aku diberkati Tuhan. Dan kemudian seorang pemungut cukai, dia jauh-jauh berdiri di belakang. Dia nggak berani menghadap ke depan dengan mendongak. Dan kemudian dia di belakang dia menangisi dirinya. Dia katakan, Tuhan, ampunilah saya. Saya orang yang berdosa. Saya tidak layak. Dan Tuhan mengatakan apa? Siapa yang dibenarkan? Bukan imam atau ahli Taurat ini, tetapi seorang pemungut cukai. Manusia bisa melihat apa yang di depan mata. Dia hebat, dia baik, dia rohani. Manusia bisa bilang dia tidak berharga dan seterusnya. Tetapi Tuhanlah yang mengetahui setiap isi hati seseorang. Tuhan mendengar doa orang yang rendah hati, bukan doa orang yang sombong. Orang yang sombong mengangkat dirinya menjadi kelihatan lebih baik daripada orang lain. Tetapi pemungut cukai merasa tidak berarti. Itulah yang dihargai oleh Tuhan. Karakteristik yang terakhir, yaitu pendoa, syafaat, atau intercessor, adalah memiliki hati yang berani dan pantang menyerah. Tidak mudah menyerah. Apapun masalah yang dihadapin, dia terus maju. Karena dia tahu, dia sedang berdiri di hadapan Tuhan untuk membela orang-orang yang benar-benar memerlukan Tuhan. Abraham negosiasi di dalam Kejadian 18, enggak sekali dia berdoa, tapi berkali-kali. Sekali ini aja Tuhan, kali ini aja Tuhan. Bapak Saudara bisa baca di rumah. Seorang pendoa syafaat yang sejati tidak mudah menyerah. Terus menerus gencar berdoakan sampai dia boleh melihat jawaban daripada doa itu. Mungkin saat Allah menjawab, tidak ada orang ucapan terima kasih. Saudara mungkin sedang berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Saudara berdoa untuk kota kita. Saudara berdoa untuk keluarga saudara. Saudara berdoa untuk sahabat, rekan, dan sebagainya. Mari, siapa yang perlu didoakan? Bangsa negara kita Indonesia, pemerintah kita, atasan kita, pemimpin-pemimpin rohani, rekan, sahabat, keluarga. Mereka memerlukan pendoa-pendoa syafaat. Mari Bapak Saudara, jadilah pendoa syafaat yang sejati. Be intercessor. Berkat Allah yang melimpah akan diberikan Tuhan kepada setiap kita semua. Di nama Tuhan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami Tuhan pembela-pembela bangsa kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan pendoa-pendoa syafaat bagi keluarga kami. Ada keluarga kami yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa agar mereka boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah juru syafaat bagi setiap kami. Dan Roh Kudus adalah juru syafaat bagi kami di bumi ini. Kami berterima kasih buat semua penyediaan Allah yang luar biasa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan boleh termaterai dalam setiap hati kami semua yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamat pagi saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu berita, yaitu berita yang berbahagia. Saya katakan berita ini berita berbahagia karena sudah beberapa bulan lamanya kita tidak bisa beribadah di gereja, dan sekarang yaitu saya akan sampaikan yaitu tentang ibadah di dalam gereja. Meskipun ada beberapa hal yang dibatasi, tetapi yaitu ini ada satu kebahagiaan buat kita sekalian yang sudah sekian bulan, yaitu kita tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari
Bapak Wali Kota Cimahi, dan ini pengumuman yaitu tentang kegiatan ibadah di dalam gereja. Saya akan mulai, kegiatan ibadah akan mulai kembali dilaksanakan di gedung gereja. Jumlah ibadah yang diadakan oleh gereja adalah 2 kali. Tidak ada ibadah pada sore hari. Ibadah sore hari ditiadakan karena peraturan pemerintah yang melarang adanya kegiatan pada sore menjelang malam hari. Sesuai dengan surat edaran nomor 42 2020 dari Pemkot Cimahi, kapasitas ibadah maksimal 50% dari kapasitas total ruang gereja. Mengacu pada surat tersebut, maka jumlah jemaat yang beribadah dibatasi maksimal 100 orang dalam 1 kali ibadah. Jemaat yang sudah mendaftar nomor 1 sampai 100 mengikuti ibadah pertama. Jemaat dengan nomor 101 sampai 200 mengikuti ibadah kedua. Mengikuti peraturan atau protokol kesehatan yang wajib dipatuhi semua jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Cimahi sebagai berikut. 1. Jemaat yang datang harus mencuci tangan dengan air dan sabun serta menggunakan cairan hand sanitizer. 2. Jemaat wajib membawa dan memakai masker selama mengikuti ibadah. 3. Jemaat melakukan pengukuran suhu sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit. Jika suhu jemaat di atas 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Jika jemaat merasa sedang tidak sehat atau sakit, maka disarankan untuk tidak datang ke gereja. Jemaat dapat beribadah kembali bila mana sudah sembuh. 4. Jemaat duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah diatur gereja. 5. Durasi ibadah akan dipersingkat. 1 kali ibadah akan berdurasi sekitar 1 jam. 6. Setelah ibadah selesai, jemaat yang sudah tidak ada kepentingan dalam gereja langsung pulang. Mohon untuk tidak berkerumun dan berdiam lama di gereja jika ibadah sudah selesai dilaksanakan. 7. Hindari kontak fisik dan bersalaman tangan untuk sementara ini. Gereja kita mendukung protokol kesehatan dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikianlah pengumuman yang saya umumkan. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong, yang telah menyertai kita, dan kita tahu ini sebagai satu tanda cinta kasih Allah kepada kita sekalian. Baiklah saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah membuka kembali gereja. Meskipun tidak secara utuh, tetapi kita ada kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdiri bersama-sama seraya mengangkat tangan, yaitu mengucap syukur kepada Allah yang di dalam sorga. Bapa kami yang di dalam sorga, ya Tuhan, Engkau melihat kepada kami ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu sudah sekian lama beribadah di rumah. Dan Bapa yang di dalam sorga, kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kepada kami, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang Kau sendiri telah menyediakan rumah untuk kami beribadah. Bapa kami yang di dalam sorga, biarlah penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kami sebagai anak-anak Allah. Dan Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Saudara-saudara, biarlah berkat dari sorga menyertai saudara, menyertai keluarga saudara-saudara di rumah. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat menyertai kita, dan Roh Kudus bersama kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.